Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwadi Santoso. Saya di sini akan menyampaikan materi training terkait dengan PRP atau Prerequisite Program. PRP merupakan praktik dan kondisi yang diperlukan sebelum dan selama pelaksanaan HACCP. Yang penting untuk keamanan pangan seperti dalam prinsip-prinsip umum tentang hygiene pangan dan kode praktik lainnya. PRP kalau dulu kita sebutnya dengan GMP. Ini kaitannya PRP dengan FSSC. Jadi FSSC 22.000 itu mempersyaratkan PRP sebagai program dan praktek yang harus diterapkan untuk memastikan lingkungan bersih, sehat, dan sesuai untuk pembuatan produk yang aman. Tadi PRP termasuk program-program yang selama ini dikenal dengan GMP. Nah, di sini merupakan requirement atau regulasi terkait dengan PRP, yaitu ada ISO TS 22000 versi 1, ada FFSC 22000, ada ISO 22000. Kemudian untuk internal kita ada prosedur manual FQC 003. Nah, ini skop PRP ya. Ada 18, hanya saja di 1 sampai 3 ini hanya definisi saja. Kita akan membahas poin 4 sampai dengan 18. Oke. Yang pertama terkait konstruksi dan tata letak bangunan. Jadi bangunan itu harus berlokasi jauh dari genangan air, tempat pembuangan sampah, ataupun lingkungan yang kotor lainnya. Kemudian struktur bangunan itu harus kuat, bebas dari retakan, lubang, maupun bercelah-celah. Dinding harus halus pada ketinggian minimal 1,5 meter. Lantai dikonstruksi atau didesain untuk memudahkan pembersihan dan drainase. Kemudian selanjutnya tentang tata letak gedung dan tempat kerja. Jadi terkait layout, harus diatur tentang jalur pergerakan material, produk, waste atau sampah, dan personel itu harus jelas. Kemudian ketentuan terkait personel hygiene di masing-masing area kerja dan pembedaan level area kerja. Di tempat kita ada 4 level area kerja atau 4 zona yang biasa kita sebut dengan hygiene level area. Ada 4 ya. Yang pertama basic hygiene area atau BHA. Di sini diwakili dengan gambar yang berwarna hijau. Ada packing hall, warehouse, raw material, warehouse finished good. Kemudian ada medium hygiene area. Di sini diwakili dengan gambar biru muda. Nah, ini lokasinya ada di packing medium, batching 1, seperti itu. Kemudian level selanjutnya ada high hygiene area. Di sini diwakili dengan warna kuning. Nah, ini ada di contohnya batching 2AB maupun batching 2E. Kemudian yang paling tinggi adalah critical hygiene area. Di sini diwakili dengan gambar yang berwarna merah. Nah, kemudian terkait dengan layout, kita juga sudah melakukan improvement di tahun 2021 kemarin ya. Contohnya ada perbaikan di entrance room locker produksi, yang mana sekarang ketika mau masuk area produksi harus menggunakan baju transit dulu, seperti contohnya ini dipakai oleh Pak Darmadi maupun Pak Angga. Gambar-gambar terkait dengan ruang locker yang baru juga sudah di-share di sini. Nanti diharapkan teman-teman bisa ikut merawat, menjaga, dan mengaplikasikan semua rule yang sudah dipersyaratkan. Ya. Kemudian ada yang kedua, sampling room. Nah, ini merupakan persyaratan dari salah satu prinsipal kita yang baru juga, di mana lokasi sampling itu harus berada di area CHA. Karena ketika sampling kan kita juga
membuka material itu sampai dengan kemasan paling dalam. Kemudian yang selanjutnya ada modifikasi di ruang icing sugar. Yang pertama itu ada dengan penambahan jumlah magnet trap ya, magnet barnya yang ditambahi, yang awalnya itu di dumping itu ada 5, sekarang menjadi 7. Kemudian yang di filling ya, yang awalnya itu hanya 4, sekarang menjadi 5. Kemudian untuk jalur keluarnya juga, jalur keluar dari hasil giling gula, sekarang sudah mulai dibuatkan roll dan aksesnya tertutup. Juga di area penggantian baju atau baju transit sama seperti loker utama tadi ya, sudah disiapkan ruangan untuk ganti pakaian transit. Kemudian juga kemarin sudah kita lakukan terkait dengan pembersihan ducting. Di sini bisa lihat ya, ducting kita kalau tidak dibersihkan ya sangat kotor dan berkerak karena memang produksi kita cukup tinggi. Kemudian ada segregasi area batching 1 yang mulanya hanya besi memanjang ini diganti dengan segregasi yang lebih proper atau lebih bagus ya. Kemudian adjustment lantai dock PH atau warehouse ini diharapkan dengan menghilangkan kemiringan ini bisa menghambat adanya hama yang masuk. Nah, ini persyaratan yang wajib dipenuhi. Yang pertama, pada area penyimpanan material, packaging maupun produk itu harus kondisinya baik, terawat, mudah dibersihkan, serta jauh dari gangguan hama. Kemudian untuk atap dan plafon harus halus dan minimal dari penumpukan deposit dan kotoran serta kondensasi. Jadi nanti kalau teman-teman melihat ada plafon yang sudah mulai berjamur atau catnya mengelupas, itu silahkan langsung dilaporkan kepada atasan masing-masing untuk segera ditindaklanjuti. Kemudian untuk jendela dan ventilasi harus dilengkapi dengan kasa dan mudah dibersihkan. Ini contohnya yang ada di warehouse. Jalur-jalur ventilasi sudah dilengkapi dengan kasa ya di bagian luarnya. Kemudian untuk kaca-kaca yang ada atau jendela yang ada di dalam produksi sudah ada curvingnya ya, sehingga mudah untuk dibersihkan. Kemudian selanjutnya perlengkapan dan peralatan kerja harus kondisinya selalu baik, utuh, terawat, dan mudah dibersihkan. Kemudian dinding dan lantai tidak boleh menyudut. Nah, di tempat kita sudah semuanya ya, dinding dan lantai dibikin curving. Kemudian bahan kimia penyimpanannya harus terpisah dan terkunci. Laboratorium terpisah dengan area produksi. Jelas ya, untuk laboratorium, terutama laboratorium mikrobiologi, harus mempunyai jarak yang cukup dengan area produksi, serta personelnya pun diatur untuk tidak masuk ke area produksi. Yang ketiga terkait sarana penunjang yang berupa air, udara, dan energi. Untuk wastafel kita atau air yang dipakai untuk cuci tangan, baik itu di proses, giling gula, warehouse, itu kita atur kadar klorinnya, dimonitoring, dan kadarnya harus sesuai yang dipersyaratkan. Kita tetapkan di pabrik kita 2,5 ppm. Kemudian untuk udara yang kontak produk harus melalui filtrasi, contohnya AHU, kemudian udara blower, kompresor. Nah, itu semuanya sebelum masuk ke line masing-masing harus melalui filtrasi. Kemudian tekanan udara harus dijaga dan dikendalikan. Sistem ventilasi harus memberikan ruang yang cukup untuk dapat dilakukan pembersihan dan penggantian filter serta perawatan. Tadi udara kompresor, udara blower, AHU, dan nitrogen yang digunakan dalam proses produksi harus dipelihara agar tidak menimbulkan kontaminasi. Ini compressed air harus menggunakan food grade oli atau mungkin
grease-grease di motor itu juga harus food grade ya. Jadi misalkan ada penggunaan grease atau oli di motor blender, nah itu wajib food grade juga. Kemudian pencahayaan diberi cover dan pencahayaan itu harus cukup. Nah, untuk pembuangan limbah, sampah itu harus diidentifikasi ya, dipisahkan berdasarkan jenisnya, sampah logam, sampah kertas, maupun sampah plastik itu harus dipisah-pisahkan, diidentifikasi dan dipisahkan, kemudian dikumpulkan dan dibuang secara berkala. Minimal 1 hari sekali diangkut oleh petugas pengambil sampah. Nah, untuk area proses atau produksi bisa lebih sering ya, biar sudah diterapkan satu shift mungkin bisa 2-3 kali. Kemudian tempat sampah dan sampah non-pangan atau bahan berbahaya itu harus diidentifikasi, disimpan dalam bahan yang kedap air dan mudah dibersihkan serta tertutup. Nah, kita juga sudah punya tempat penampungan sementara untuk limbah B3 ada di sebelah utara laboratorium atau di samping kantin seperti itu. Kemudian pengelolaan sampah dibuat agar tidak terlalu menumpuk, dibuang setiap hari. Kalau ada label atau mereknya harus dihapus dulu, dibersihkan jangan sampai ikut bisa terbaca seperti itu. Lalu selanjutnya saluran pembuangan air harus cukup supaya air tidak luber atau mengalir ke area yang bersih. Nah, ini terkait dengan peralatan, pembersihan, dan perawatan. Untuk peralatan harus memenuhi ketentuan hygiene yang mencakup, ya, yang pertama permukaan yang rata, halus, dan mudah dibersihkan. Terbuat dari material food grade, kedap air, tidak berkarat, dan tidak korosi. Kemudian ada pemantauan dan pengendalian suhu dan peralatan. Pembersihan harus mencakup seluruh area atau peralatan yang dibersihkan. Metode yang digunakan yaitu kita diproses ada TDC atau total dry cleaning. Itu contoh saja ya. Kemudian untuk perawatan dan perbaikan harus terprogram ya. Terkait maintenance itu harus ada programnya. Kemudian oli-oli atau grease itu harus food grade tadi. Perbaikan sementara harus dijalankan jika memang diperlukan. Training dan status kebersihan. Selanjutnya terkait dengan pengelolaan dan pembelian bahan baku. Yang pertama itu ada seleksi. Baik itu untuk seleksi awal maupun audit dan evaluasi eksternal providernya. Kemudian harus ditetapkan persyaratan saat barang datang. Ini meliputi tapi tidak terbatas pada ini ya. Ada dokumen yang pendukungnya, contohnya COA, halal sertifikat, delivery note, release note, dan lain sebagainya. Kemudian pengecekan kesesuaian antara dokumen pendukung tadi dengan fisik materialnya. Jangan sampai nanti nomor lot fisik dengan di COA berbeda. Atau lot fisiknya dengan lot di halal sertifikatnya berbeda. Itu tidak boleh. Kemudian pemeriksaan itu minimal ada 2 aspek yaitu visual, fisiknya bersih, kemudian misal tidak lembab, tidak berjamur. Ya. Kemudian ada aspek quality, baik itu kimia, mikro, itu akan dilakukan sampling oleh tim dari QC Field. Kemudian pengecekan transporter terkait dengan kondisi truk dan perlengkapan safety-nya. Pencegahan kontaminasi silang. Potensi bahaya yang kita rumuskan di pabrik ini ada 6. Yang pertama terkait dengan mikrobiologi, contohnya bakteri, virus, jamur, dan lain sebagainya. Termasuk bahaya yang saat ini masih jadi pandemi ya terkait COVID-19. Kemudian ada bahaya kimia, contohnya pestisida, bahan pembersih, pelumas, dan lain-lain. Kemudian bahaya fisik atau benda asing itu contohnya misalkan serpihan kaca, serpihan logam, ada kertas, baik itu dari material maupun dari dokumen-dokumen yang ada di area produksi, ada kain,
rambut karyawan juga bisa jadi. Gitu. Kemudian yang selanjutnya bahaya terkait alergen, contohnya kacang tanah. Nah, ini kacang tanah ini benar-benar 100% dilarang untuk masuk di area pabrik. Bahkan untuk di security saja nggak boleh. Kemudian ada contoh lainnya, ada gluten, kemudian ikan. Bahaya selanjutnya yaitu terkait dengan nutrisional. Contohnya di sini misalkan kesalahan jumlah penimbangan. Harusnya menimbang 0,1 gram. Kok ditimbangnya malah 1 kilo, misal seperti itu. Atau mungkin salah dumping atau salah memasukkan dalam blender. Seharusnya yang dimasukkan flavor vanilla karena ada miskomunikasi, kemudian yang masuk malah flavor yang lain. Seperti itu. Kemudian ada bahaya radiologi. Di sini contohnya radiasi X-ray yang ada di tempat kita ya. Kemudian action plan-nya untuk pencegahannya, yang pertama terkait dengan pemisahan area penyimpanan material. Kemudian akses yang terkontrol, baik itu ke laboratorium maupun ke penyimpanan bahan kimia. Kemudian penggunaan pelumas itu harus food grade. Pestisida hanya diperbolehkan untuk area luar saja. Kemudian pemisahan fisik bahan antara yang alergen dan non-alergen, pembersihan dan sanitasi setelah melaksanakan produksi dengan material yang beralergen. Material atau produk yang terbuka harus diberi penutup atau diletakkan pada kontainer. Penggunaan screen, magnet, ayakan, atau filter. Itu salah satu contoh, beberapa contoh terkait action plan ya. Nah ini yang selanjutnya terkait pembersihan dan sanitasi. Jadi harus ditetapkan program pembersihan dan sanitasi ya. Misalkan di produksi ada matrik bersih-bersih ya, yang mana harus dilaksanakan yang tiap satu shift sekali apa, tiap shift 2 kali apa, atau mungkin yang 1 hari sekali. Nah itu sudah ada matriknya sendiri, itu harus ditetapkan dan dijalankan sesuai dengan prosedurnya. Kemudian peralatan dan bahan sanitasi itu harus dipelihara. Tadi harus ada sertifikat food grade-nya, terawat dan disimpan. Cleaning dan sanitasi program dibuat dan divalidasi. Nah, ini harus ada validasi terkait dengan program sanitasinya. Contohnya, kemarin yang sudah kita lakukan itu terkait dengan tata cara pencucian selang dan vakum. Itu harus divalidasi terkait dengan siapa saja PIC-nya, kemudian metode, cara, dan frekuensinya kapan itu harus dilakukan pencucian, apakah 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 3 kali. Kemudian dilakukan swab test untuk menguji efektivitas dari program sanitasi tersebut. Selanjutnya dilakukan monitoring keefektifan cleaning tadi ya dan sanitasi secara berkala. Jadi sebelum dibawa masuk ke area CHA, alat-alat yang sudah dicuci tadi harus dilakukan swab dulu sebelum masuk ke area CHA. Kemudian nanti ada juga tambahan dilakukan sterilisasi dengan UV box. Yang selanjutnya terkait dengan pengendalian hama atau pest control. Nah, ini contoh-contoh pest ya, ada roden atau tikus ya, kemudian burung dan serangga. Dicegah agar tidak masuk ke area produksi dan warehouse. Jadi disiapkan program pemusnahan pest. Nah, ini pest control ya, kita sebutnya, kita harus mempunyai program untuk pengendalian pest. Kemudian adanya sistem yang mengatur pengendalian hama. Kita di sini bekerja sama dengan external provider atau yang biasa di saat ini PCO. Kenapa harus dikendalikan hama itu? Karena contohnya ini lalat atau kecoak, dia itu akan membawa sebagai pembawa bakteri, misalkan salmonella, staphylococcus, kemudian ada clostridium. Nah, itu. Kemudian tikus juga sudah pasti, burung itu juga sebagai pembawa, terutama dropnya ya atau kotorannya itu yang harus dihindari. Nah, di sini syarat-syarat untuk petugas pest control itu harus terlatih, kemudian trap dan detektornya itu harus kuat, misalkan yang di area luar itu
boleh dipaku atau di selotip. Kemudian bahannya harus tahan goncangan. Misalkan nanti ada tikus lewat itu jangan sampai terbawa. Kemudian semua pintu masuk ruang penyimpanan baik material maupun produk harus dipastikan tertutup rapat dan bisa menutup dengan baik untuk menghindari hama masuk. Pintu luar, jendela, dan ventilasi yang terbuka harus didesain untuk meminimalkan masuknya hama. Oke, selanjutnya terkait personil hygiene dan fasilitas karyawan. Di sini terkait dengan personil hygiene dan toilet itu cukup dan memadai. Wastafel ada, alat pengering atau tisu, air panas dan dingin di beberapa lokasi yang dipersyaratkan harus disediakan. Kemudian sabun, loker tersedia dan dikendalikan. Untuk kantin karyawan didesain agar area makan itu selalu bersih, makan, minum di tempat yang disediakan ya di kantin tersebut. Dalam situasi pandemi ini sudah kita atur agar berjarak dan diberi sekat. Kemudian untuk merokok, untuk di area pabrik sama sekali tidak diizinkan ya. Harap ditahan dulu selama berada di area pabrik. Kemudian untuk pakaian dan perlengkapan kerja harus bersih dan kondisi bagus. Kemudian yang masuk ke area CHA terutama itu tidak boleh berkancing serta melakukan penggantian setiap hari ya di area CHA, misalkan di setiap shift atau setiap mau masuk kondisi baru itu harus pakai CHA baru. Kemudian dilakukan medical check up secara berkala. Jika karyawan sakit itu silahkan lapor, jangan dipaksakan. Kemudian penutup luka, jika memang ada luka yang terbuka itu harus ditutup. Kemudian dilaporkan ya, diidentifikasi misalkan tadi pakai penutup luka berwarna yang cerah yang memang sudah disediakan di area produksi. Jadi jika ada luka terbuka dari teman-teman, silahkan lapor ke foreman-nya untuk minta penutup luka yang bisa diidentifikasi dan dikendalikan. Jadi sebelum masuk area produksi dan setelah selesai bekerja itu harus dicek apakah masih ada atau tidak. Takutnya nanti perban atau penutup lukanya itu ada yang jatuh kemana, jangan sampai masuk ke dalam produk. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan personel cleanliness ya atau kebersihan personel dan behavior itu sudah kita buatkan kebijakan-kebijakan yang harus diikuti oleh karyawan. Nah, nanti akan disosialisasikan oleh HRD masing-masing. Nah, contohnya misal harus mandi sebelum bekerja, ya minimal 2 kali sehari lah gitu kita mandi. Kemudian menggunakan pakaian yang bersih, tidak menggunakan perhiasan, tidak merokok, tidak boleh menggunakan cat kuku. Bagi yang misalkan wanita kadang suka menggunakan cat kuku itu sama sekali tidak boleh, kuku palsu maupun bulu mata palsu. Cuci tangan sesering mungkin sebelum dan setelah bekerja serta setelah dari toilet. Kesehatan karyawan tadi ya, kita lakukan MCU secara periodik untuk memastikan kondisi karyawan selalu fit sebagai monitoring perusahaan. Kemudian bagi karyawan yang menderita sakit dan diduga dapat mencemari produk, itu dilarang untuk bekerja di CHA. Mungkin sementara bisa dirotasi ke area yang levelnya lebih rendah di MH atau di BHA sampai dinyatakan sembuh oleh dokter. Kemudian ini contoh-contoh jenis penyakit yang jika diderita personelnya itu dilarang untuk bekerja di CHA ya, atau bisa mengontaminasi produk maupun raw material kita. Contoh misal batuk atau pilek, flu, diare, kemudian ada penyakit kulit, keluar cairan dari telinga, mata, dan hidung. Jika memang ada terindikasi sakit itu segera lapor kepada foreman-nya atau atasannya untuk dilakukan mitigasi. Kemudian selanjutnya terkait rework, ini harus teridentifikasi ya, penyimpanannya juga
diatur, kemudian traceability atau bisa tertelusur, diberi identitas, didokumentasikan, dan dicatat dengan jelas. Kemudian penggunaannya tadi harus diidentifikasi produk jadinya itu apa saja, jumlah dan kondisi. Kemudian produk recall harus memiliki prosedur produk recall, memenuhi standar food safety, penetapan recall prosedur. Nah, kita di sini punya agenda untuk melaksanakan MOOC recall secara berkala, yaitu 6 bulan sekali. Nah, nanti spesifikasinya apa saja, contohnya nanti kita cek mass balancing-nya, material dan produk yang terdistribusi. Jadi antara material yang digunakan misalkan 700 kg itu harus jadi produk ya sejumlah 700 kg plus minus. Nanti kita ada standarnya sendiri, termasuk yang diambil untuk sebagai sampel gitu ya, analisa return maupun untuk produk komplainnya. Selanjutnya terkait warehousing, ini harus dalam kondisi rapi dan bersih. Kemudian tersedia trap untuk pengendalian hama. Semua pintu harus tertutup rapat dan bisa menutup dengan baik untuk menghindari hama masuk. Pintu luar, jendela, dan ventilasi yang terbuka harus didesain untuk meminimalisasi hama masuk. Suhu dan kelembapan harus dikendalikan dan dimonitoring sesuai dengan karakteristik material yang disimpan di dalamnya. Tempat penyimpanan bahan kimia, bahan sanitasi, atau bahan B3 lainnya harus terpisah, terkunci, dan aksesnya terkontrol. Peralatan yang digunakan untuk handling dan transportasi material dan produk harus dipelihara kebersihannya. Yang selanjutnya terkait dengan informasi produk. Nah, ini informasi-informasi yang wajib harus ada di dalam kemasan ya. Misalkan kalau yang memakai folding box atau alufoil blank itu biasanya di folding box-nya yang harus komplit. Atau jika yang berupa saset renceng misalkan kayak coklatos itu informasi yang wajib komplit itu ya di sasetnya itu. Nah, ini harus ada isi yang menjelaskan dia itu apa. Misalkan di sini contohnya SGM itu dia SGM 5 plus rasa madu kan itu. Kemudian merek dagangnya yaitu SGM, asal negaranya. Nah, biasanya dijelaskan sudah di sini misalkan diproduksi oleh PT Tiga Raksa untuk PT SGM. Kemudian dari negara Indonesia, kemudian berat bersihnya berapa, di sini disebutkan 900 gram. Komposisi juga sudah ada, biasanya ada di yang bagian set samping ya, masa kadaluarsa, petunjuk penggunaan, kemudian persyaratan penyimpanan dan layanan konsumen. Kemudian selanjutnya terkait dengan labeling atau pre-packed food. Nah, ini maksudnya misalkan pre-packed food itu kalau kita melakukan pembelian barang dari luar, kemudian kita hanya melakukan labeling saja, gitu. Jadi bukan kita sebagai yang melakukan produksi, tapi kita hanya labeling saja. Itu kita harus punya prosedur yang jelas sesuai dengan peraturan serta kesesuaian dengan isi dan kemasannya. Kemudian selanjutnya terkait dengan food defense, ini kita sudah melakukan identifikasi potensi bahaya sabotase, vandalisme, dan terorisme yang dapat membahayakan pelaksanaan kegiatan operasional. Nah, kita juga sudah melakukan mitigasi. Contohnya di sini kita sudah menerapkan kontrol akses. Jadi di sini kita sudah menerapkan contohnya ada fingerprint akses ya. Jadi di beberapa lokasi tidak sembarangan orang bisa masuk, harus menggunakan sidik jari untuk bisa membuka pintu. Kemudian kita juga ada CCTV untuk mengamati lingkungan sekitar, baik itu untuk kebutuhan traceability maupun untuk keamanan pangan maupun keamanan dari personil dan perusahaannya. Kemudian monitoring kegiatan atau memasang CCTV tadi akan dimonitoring secara langsung oleh security. Kemudian juga ada selanjutnya itu pemasangan gembok pada area-area yang kritikal terhadap sabotase dan pencurian. Nah, misalkan contohnya kita pasang gembok di sumur, nah itu kan rawan untuk sabotase juga, walaupun
sumur kita di sini di luar karena tidak memungkinkan untuk dilakukan apa namanya pemantauan secara rutin, maka kita pasang gembok dan gitu. Nah, selanjutnya untuk PRP monitoring. Jadi kita di sini melaksanakan PRP monitoring untuk memastikan bahwa pelaksanaan PRP telah dijalankan dengan baik dan konsisten untuk mendukung sistem manajemen mutu dan keamanan pangan yang telah diterapkan. Jadi kita di sini PRP kita laksanakan berkala ya, 1 minggu sekali. Kita jadwalkan untuk minggu pertama itu dilakukan di warehouse, kemudian minggu kedua itu area HRGA, area luar pabrik, dan juga office. Minggu ketiga area produksi, baik proses maupun packing. Kemudian minggu keempat quality dan engineering. Nah, ini kita sosialisasikan kepada teman-teman terkait dengan kategori finding atau temuan ya. Jadi misalkan kategori minor itu jika temuan itu memang baru, belum pernah terjadi. Kemudian tidak berhubungan langsung dengan food safety dan food quality. Nah, ini kita kasih waktu untuk menyelesaikan atau menutup temuannya selama maksimal 4 minggu dan akan kita verifikasi pada PRP periode selanjutnya. Kemudian ada yang kategori mayor, itu apabila temuan sebelumnya yang kategori minor tadi belum dilakukan tindakan perbaikan sama sekali. Atau temuan yang berpotensi menimbulkan kontaminasi atau membuat produk menjadi tidak aman. Nah, misalkan contohnya gini, ada plafon yang catnya mengelupas. Nah, itu kan dan mungkin lokasinya pas di atas dumping. Nah, itu kan sangat berbahaya untuk rawan catnya itu rontok pada saat dumping. Nah, itu bisa jadi atau pasti temuan itu menjadi kategori mayor. Nah, itu kita beri waktu untuk segera menyelesaikan maksimal 2 minggu. Nah, kemudian ada kategori kritis atau critical, temuan yang berakibat langsung terhadap kualitas dan keamanan pangan. Harus segera dilakukan perbaikan saat itu juga. Nah, contohnya apa ini? Misalkan ini contohnya adanya ketika kita melakukan PRP itu adanya mur atau baut yang hilang di mesin blender. Nah, itu langsung jadi kritikal tuh. Harus produksi harus di stop. Segera saat ditemukan itu harus dilakukan eh, tindakan perbaikan. Misal seperti itu ya contohnya. Selanjutnya ini kriteria-kriteria PRP yang kita tetapkan di lingkungan pabrik kita ada tadi. Contohnya misalkan yang kategori A itu konstruksi dan lokasi bangunan, misalkan kondisi plafon atau atap itu retak, berjamur, lembab, bersawang, kotor. Nah, dindingnya retak, epoksi mengelupas, atau mungkin ini lantainya juga retak, silen mengelupas, tadi epoksinya juga mungkin mengelupas. Kemudian pintu atau jendela kacanya retak atau kaca filmnya tidak menutup rapat. Nah, atau pintunya tidak bisa ditutup secara rapat gitu. Yang terkait layout dan ruang kerja itu misalkan contohnya marka atau petunjuk arahnya mulai pudar, tidak terdapat identitas ruangan ataupun identitas-identitas labeling terkait misalkan botol sanitasi, apa isinya botol ini, kemudian garis-garis 5R juga mulai rusak. Kemudian terkait utilitas udara, air, dan energi itu contohnya misalkan kondisi pipa airnya bocor atau kerannya menetes, sumber cahaya atau lampu ada yang rusak atau yang mati, ventilasi tidak mencukupi, sambungan listrik tidak tertutup rapat. Kemudian terkait penanganan sampah, misalkan tempat sampahnya kondisinya terbuka atau tutupnya pecah atau tidak bisa tertutup rapat gitu. Sampahnya tidak dibuang pada tempatnya atau sebenarnya ada tempat sampahnya tapi tidak cukup sehingga over. Nah, itu. Kemudian saluran pembuangan air tersumbat
atau penyaring kawat atau streaminnya nggak ada atau tidak berfungsi. Kemudian terkait dengan peralatan pembersihan dan perawatan, ini contohnya mesin dan peralatannya itu kotor, berdeposit, berdebu, nah, atau mungkin patah atau retak. Alat kebersihan dan bahan sanitasi tidak lengkap, tidak sesuai lokasinya. Jadi alat kebersihan kan sudah ada labelnya itu ya, label merah itu untuk area CHA, label kuning untuk area HHA, jangan sampai saling tertukar. Kemudian barang-barang yang terbengkalai atau mesin-mesin yang tidak digunakan, silahkan diberi penanda, ditata dan ditempatkan di lokasi yang sesuai. Untuk pembelian tadi contohnya kesediaan itu misalkan tidak ada dokumen seleksi eksternal providernya atau datang tidak dilengkapi dengan COA atau halal sertifikat atau dokumen yang lain. Kemudian tidak dilakukan monitoring FASAP, halal, dan lain sebagainya. Untuk pencegahan kontaminasi silang, contohnya cover lampu tidak ada, kaca belum ada nomor monitoringnya, box kontainer atau palet plastik pecah, rusak, penyimpanan alergen tidak dikontrol, sanitasi dan pembersihan, jadi program cleaning harian tidak terlaksana, alat kebersihan tidak dilabeli, bahan kimia pembersih tidak sesuai yang diizinkan. Pest control, jadi misalkan contohnya kondisi semak-semak sudah tinggi, ranting pohon menjalar hingga tembok, adanya rumah rayap, kawat atau streamin saluran air jebol. Kemudian personil hygiene tadi terkait sarana dan prasarananya kotor, misalkan toiletnya kotor, berbau. Kemudian keran macet, sabunnya habis, peralatan perlengkapan kerja sobek, patah, tidak tersedia. Karyawan tidak mengetahui prosedur personal hygiene. Kemudian terkait dengan rework atau recall nih contohnya misalkan tidak terdokumentasi ya tadi reworknya atau recallnya. Warehouse ini jarak penyimpanan material, packaging maupun finish good, jarak antara material tadi dengan dinding minimal 30 cm ya. Idealnya 30 sampai dengan 50 cm. Silahkan nanti disesuaikan dengan lokasinya masing-masing. Kondisi palet rusak, retak, atau patah, nah itu tidak boleh dipakai. Ada paku yang mencuat keluar, plastik curtain tidak overlapping, sobek atau cingkrang atau terbuka, nah itu nggak boleh. Informasi produk tadi contohnya misalkan salah kode produksi atau kodenya blur atau bahkan tidak terbaca. Food defense contohnya pintu dalam kondisi terbuka saat tidak ada aktivitas. Gembok baik gerbang atau sumur kondisi tidak terkunci. Nah, ini contoh-contoh ketidaksesuaian ya yang biasa kita temui. Misalkan ini wearpack posisinya sobek tapi masih dipakai. Jadi jika teman-teman menjumpai wearpack yang sobek, itu silahkan langsung disendirikan dan jangan dipakai. Nah, terus gimana Pak kalau tidak ada wearpack lainnya? Silahkan laporkan pada atasan masing-masing dan tetap tidak boleh memakai wearpack tersebut. Nanti dari PIC teman-teman akan mencoba mencarikan solusinya. Kemudian yang selanjutnya ini contoh-contoh yang juga sering terjadi ya, epoksinya mengelupas, kemudian palet-palet rusak masih dipakai. Nah ini juga terkait dengan curtain yang terbuka seperti ini, jangan sampai terjadi ya. Jadi misalkan ini di contohnya di batching 1 ini tadi misalkan operator forkliftnya yang mengetahui ya segera dirapikan kembali. Jadi ketika pelayanan material terjadi nyangkut seperti ini ya stop dulu kemudian diperbaiki baru kembali melakukan pekerjaan yang lain. Atau mungkin jika ada operator lain yang lewat misalkan operator gilgul atau batching sedang lewat situ dan tahu ada seperti ini segera diperbaiki, dikembalikan kertenya ke posisi semula. Ini ya juga contoh-contoh ketidaksesuaian. Nah, ini yang sering berulang tadi contohnya misalkan kayak semak-semak atau pohon itu sudah terlalu tinggi atau menempel dengan tembok. Ini mohon bisa dilakukan
monitoring secara berkala. Misalkan ya diamati kalau pohon itu atau semak-semak itu kalau sudah seminggu atau 2 minggu itu harus dirapikan lagi. Nah, nanti silahkan dibuat program secara berkalanya seperti itu. Kemudian terkait dengan deposit powder, misalkan di mesin-mesin ini ya, silahkan dibuat agenda detail cleaningnya seperti apa. Apa seminggu sekali harus dilakukan detail cleaning dengan cara yang lebih bersih sampai dengan misalnya digosok dengan sikat gigi dan lain sebagainya sehingga kondisi permesinan maupun area-area yang sulit dijangkau itu bisa kembali bersih. Kemudian terkait labeling juga, baik itu labeling dokumen maupun labeling botol-botol, itu silahkan diperbaiki lagi ya, karena kita sering jumpai sudah pudar, belum diganti, atau mungkin ada botol baru belum dilabeli. Nah, itu. Nah, ini sekilas terkait dengan pencapaian PRP tahun 2021 secara keseluruhan masih meningkat dan yang seperti kami sampaikan tadi banyak temuan yang berulang. Jadi tadi sudah kita sampaikan juga untuk action plan yang harus dilakukan. Yang pertama, lakukan detail cleaning dan perawatan bangunan sesuai jadwal tadi ya. Ketika diamati, kira-kira ini keperluannya harus dilakukan berapa, seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Itu silahkan dijadwalkan dan dilakukan dengan disiplin. Kemudian juga dilakukan monitoring internal tiap departemen. Jadi jangan menunggu tim quality untuk melakukan PRP agar bisa ketemu hal-hal tadi. Jadi jangan sampai, kalau bisa jangan sampai quality nemu PRP lah. Prinsipnya seperti itu. Yang ketiga, lakukan tindakan perbaikan as soon as possible, secepatnya ya. Jangan menunda-nunda ketika kita mengetahui adanya ketidaksesuaian. Jadi kadang-kadang kita tahu, wah ini ada ketidaksesuaian, tapi ya nanti aja, nek sudah agak slow gitu. Nah, kadang-kadang yang seperti itu membuat kita lupa. Nah, kita nanti akhirnya karena banyaknya pekerjaan sehingga terlupa dan malah jadi temuan. Jadi lakukan tindakan perbaikan ya sesegera mungkin ketika diketahui adanya ketidaksesuaian tersebut. Oke, itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Harapannya semoga implementasi PRP di pabrik kita semakin baik sehingga untuk tahun 2022 ini kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, produksinya bagus, kualitasnya bagus, bangunannya pun terawat. Terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.